Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan 3 jenis argumen induktif. Yang pertama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Raifananda Abdurrahman, NPM 1901010023, kemudian Reza Rizky Naswa Sasaria, NPM 1901010024, kemudian Muhammad Dinan Hadian Hanif, NPM 1901010027, kemudian Rinaldi Maulana, NPM 1901010047, Vera Nitasari, NPM 1901010057, kemudian saya sendiri Diana Sia Ratu Paramita, NPM 1901010177. Pada kali ini kita akan membahas 3 jenis penalaran induktif yang penting dan saling berkaitan. Di pertemuan lalu mungkin teman-teman masih ingat bahwa penalaran induktif digunakan untuk mendukung kesimpulan daripada membuktikan atau mendemonstrasikannya, dan bahwa argumen induktif dapat digambarkan relatif kuat atau lemah bergantung pada seberapa banyak premis yang dapat meningkatkan kesimpulan. Misalnya gini, ada sebuah argumen bahwa Budi membeli 100 tiket lotre, oleh karena itu ia akan memenangkan lotre. Kekuatan argumen ini bergantung pada seberapa besar kemungkinan premis dalam membuat kesimpulan. Dalam hal ini ditentukan banyaknya tiket yang ada. Jika sebelumnya kita mengetahui bahwa sebenarnya si Budi ini memiliki 300 tiket bukan 100, itu berarti peluangnya lebih tinggi 3 kali lipat daripada yang kita duga. Informasi ini tidak memperkuat argumen, tetapi hanya meningkatkan kemungkinan bahwa kesimpulan bahwa Budi akan memenangkan lotre itu benar. Pada kali ini kita akan membahas 3 jenis penalaran induktif yang penting dan saling berkaitan. Di pertemuan lalu mungkin teman-teman masih ingat bahwa penalaran induktif digunakan untuk mendukung kesimpulan daripada membuktikan atau mendemonstrasikannya, dan bahwa argumen induktif dapat digambarkan relatif kuat atau lemah bergantung pada seberapa banyak premis yang dapat meningkatkan kesimpulan. Misalnya gini, ada sebuah argumen bahwa Budi membeli 100 tiket lotre, oleh karena itu ia akan memenangkan lotre. Kekuatan argumen ini bergantung pada seberapa besar kemungkinan premis dalam membuat kesimpulan. Dalam hal ini ditentukan banyaknya tiket yang ada. Jika sebelumnya kita mengetahui bahwa sebenarnya si Budi ini memiliki 300 tiket bukan 100, itu berarti peluangnya lebih tinggi 3 kali lipat daripada yang kita duga. Informasi ini tidak memperkuat argumen, tetapi hanya meningkatkan kemungkinan bahwa kesimpulan bahwa Budi akan memenangkan lotre itu benar. Argumen dari khusus ke umum atau inductive generalizing. Definisi dari generalisasi induktif adalah sebuah argumen induktif yang menyimpulkan bahwa sebagian besar atau semua anggota memiliki beberapa ciri tertentu yang dimana terdapat kesimpulan dari setiap generalisasi induktif berupa klaim umum. Salah satu metode untuk mengetahui persentase XS adalah YS dengan mengambil semua populasi, namun seringkali tidak memungkinkan untuk mengamati keseluruhannya. Maka kita dapat mengeneralisasikan sampel untuk membuat pernyataan umum populasi tanpa mengamati secara keseluruhan. Bentuk dasar dari semua generalisasi induktif adalah apakah ilmiah atau tidak, dengan rumus yang pertama presentasi ini dan itu dari XS yang diamati adalah YS. Yang kedua, oleh karena itu persentase yang sama dari semua X adalah YS. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa semua generalisasi induktif hanya akan berisi satu premis dan satu kesimpulan. Kemudian terdapat contoh dari generalisasi induktif. Premis, pada musim panas ini, perpustakaan, kantin, dan ruang kuliah semuanya tutup pada hari Jumat. Konklusi, sebagian besar ruangan di kampus tutup pada hari Jumat selama bulan-bulan musim panas.
Maka dapat kita simpulkan bahwa sampelnya yaitu perpustakaan, kantin, dan ruang kuliah. Kemudian untuk populasi atau targetnya semua ruangan di kampus. Dan yang terakhir fitur, ditutup pada hari Jumat selama bulan-bulan musim panas. Selanjutnya, mengenai pedoman untuk mengevaluasi kekuatan generalisasi induktif dari sampel yang meliputi yang pertama, ukuran sampel. Menentukan seberapa baik sampel mewakili target dalam generalisasi induktif. Semakin besar sampel, semakin kuat argumennya. Yang kedua, keberagaman sampel. Sampel perlu memiliki keberagaman yang mewakili keragaman targetnya. Dilakukan dengan cara yang pertama, pengambilan sampel secara acak, dan yang kedua, wawancara orang secara acak di tempat umum. Dan yang terakhir, bias sampel. Ada atau tidaknya faktor terkait dalam sampel yang ditemukan. Bias sampel terjadi jika membutuhkan partisipasi aktif responden, dan yang kedua, jika responden diperbolehkan untuk memberi jawaban berulang kali. Saya Diana Serata Paramita akan menjelaskan tentang argumen induktif dari analogi. Analogi dapat dinilai sebagai hal yang mencerahkan, berguna, tepat, akurat, dan lain-lain, tapi satu hal yang tidak dapat dikatakan mengenai analogi, yaitu benar atau salah. Argumen dari analogi sebenarnya adalah argumen dari mengklaim bahwa dua hal atau kedua halnya memiliki karakteristik yang sama. Contohnya yaitu X dan Y sama-sama memiliki sifat P, Q, dan R, dan seterusnya. Dan X memiliki fitur F, maka Y memiliki fitur F. Kekuatan argumen bergantung pada seberapa banyak kesamaan yang disebutkan dalam kesimpulan, meningkatkan probabilitas bahwa Y memiliki F jika X memilikinya. Yang selanjutnya yaitu menyerang analogi. Menyerang analogi untuk menunjukkan bahwa item yang dibandingkan tidak sama seperti yang dinyatakan atau tersirat. Ini bisa berarti menunjukkan bahwa ada lebih sedikit persamaan atau lebih banyak perbedaan di antara kedua item yang dibandingkan. Contohnya yaitu X seperti Y. X memiliki fitur F, maka Y memiliki fitur F. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Variasi random, margin kesalahan, dan tingkat kepercayaan. Variasi random adalah sebuah konsep kunci dalam generasi ilmiah. Margin kesalahan adalah jangkauan dari variasi acak dari sampel ke sampel. Semakin besar ukuran sampel, maka margin kesalahan berkurang. Tingkat kepercayaan adalah mengungkapkan probabilitas bahwa propos yang ditemukan dalam sampel tertentu akan berada dalam margin kesalahan. Argumen induktif setiap hari. Sebagian besar argumen induktif yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik generalisasi maupun argumen dari analogi. Perbedaan yang jelas adalah bahwa argumen sehari-hari jarang melibatkan sampel yang dipilih secara acak. Margin kesalahan informal dan indikator tingkat keyakinan. Konsep margin kesalahan yaitu termasuk sekitar, tentang, kira-kira, sebagian besar, dan juga banyak. Indikator margin error dan tingkat kepercayaan informal dapat menjelaskan dan mengungkapkan perkiraan kita tentang kekuatan argumen dan mengungkapkan fakta jika kita salah menilai. Dan di sini dapat kita lihat ada dua kesalahan mendasar yang dapat dilakukan seseorang dalam generasi induktif, yaitu yang pertama generalisasi yang tergesa-gesa, dan yang kedua ada generalisasi yang bias. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yaitu melebih-lebihkan kekuatan argumen berdasarkan sampel kecil. Perkiraan yang terlalu tinggi itu diungkapkan oleh tingkat kepercayaan atau margin kesalahan yang dinyatakan atau tersirat. Melebih-lebihkan kekuatan argumen berdasarkan sampel yang bias atau tidak representatif itu merupakan kekeliruan generalisasi yang bias. Slide selanjutnya yaitu induktif yang terlarang. Dari fakta bahwa sebagian besar misal X dan Y tidak berarti bahwa sebagian besar Y adalah X, dan dari fakta bahwa sedikit X adalah Y tidak berarti bahwa sedikit Y adalah X. Contoh seperti di slide itu, bagian yang kosong itu diisi dengan persentase informasi yang memberikan margin kesalahan pada pembicara seperti kebanyakan, hampir, setiap, lebih dari setengah,
sedikit, banyak, tidak banyak, hanya sedikit, dan seterusnya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu analogi sisa cerita. Ketertarikan utama kita pada analogi adalah penggunaannya dalam argumen analogis, tetapi analogi juga digunakan dan juga bermanfaat dalam penjelasan sebagai perangkat retoris dan dalam kapasitas lain. Contoh analogi yang menyerupai argumen. Analogi berperan dalam penjelasan, contohnya sepak bola dan rugby. Analogi historis digunakan baik untuk menjelaskan maupun memperdebatkan suatu sudut pandang. Kekaisaran Romawi dan kerajaan Inggris, konflik Vietnam dan Irak. Analogis untuk penolakan argumen. Untuk slide selanjutnya adalah polls dan masalah perang. Jejak pendapat yang dilakukan dengan benar dan dilakukan secara akurat dapat menjadi sumber informasi yang sangat andai. Namun seringkali orang yang melaporkan hasil tidak dapat membedakan antara jejak pendapat yang baik dan yang buruk. Nah, dua kegagalan jejak pendapat paling umum. Satu, sampel yang dipilih sendiri. Yang kedua adalah pertanyaan miring. Lalu slide selanjutnya adalah bermain dengan angka. Hukum bilangan besar, di mana semakin besar jumlah peristiwa yang ditentukan secara kebetulan dan berulang yang dipertimbangkan, semakin dekat alternatif yang akan mendekati rasio yang dapat diprediksi, semakin juga peluang yang akan didapatkan. Nah, contohnya yaitu kekeliruan penjudi adalah gagasan bahwa probabilitas suatu peristiwa dalam urutan acak bergantung pada peristiwa sebelumnya dalam rangkaian tersebut. Terima kasih, sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.